warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam pembahasan materi prakarya dan kewirausahaan. Masih di bab pertama ya, di subbab yang ketiga itu tentang perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual bisa dihitung melalui biaya-biaya produksi. Biaya produksi itu berupa biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku produk. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya overhead tetap. Yang kedua, biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap yaitu biaya pokok produksi yang biayanya tidak berubah walaupun jumlah produknya berubah. Maksudnya di sini adalah bisa kita ambil contoh tentang biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini biasanya dikeluarkan per harian atau per bulan, bukan berdasarkan jumlah produksi yang kita buat. Yang kedua adalah biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel yaitu biaya pokok produksi yang biayanya selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Bisa kita ambil contoh, itu adalah biaya listrik. Biaya listrik itu selalu berubah-ubah tergantung dari pemakaian listrik dalam proses pembuatan produk kerajinan. Contoh yang kedua adalah biaya bahan bakar. Maksudnya bukan bahan yang dibakar ya, merupakan bahan bakar minyak yang digunakan dalam proses memproduksi barang. Metode perhitungan harga pokok produksi. Ada dua metode, yaitu dengan metode full costing. Metode full costing adalah memperhitungkan semua unsur biaya produksi. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead tetap dan variabel, serta juga ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi lainnya. Metode yang kedua adalah metode variable costing. Metode variable costing yaitu memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku dalam variabel yang biayanya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri dari biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, serta biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel-tabel di bawah ini. Itu tentang metode perhitungan dengan model full costing. Di sini bisa kita lihat di baris pertama, kolom pertama, itu menjelaskan tentang biaya bahan baku. Dan kolom kedua itu menjelaskan tentang biaya tenaga kerja langsung. Kolom ketiga itu biaya overhead variabel, dan yang keempat itu biaya overhead tetap. Keempat macam biaya ini bisa digolongkan menjadi harga pokok produksi. Golongan biaya yang kedua adalah biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, itu termasuk dalam biaya non-produksi. Dari kedua jenis biaya, yaitu biaya harga pokok produksi dan biaya non-produksi, itu dijumlahkan, maka diperolehlah total HPP atau total harga pokok produksi.
Metode yang kedua yaitu dengan metode model variable costing. Bisa kita lihat perbedaannya di sini lebih jelas karena di sini di dalam metode variable costing itu menjumlahkan dari seluruh overhead variable atau jumlah biaya variabel tetap. Yaitu yang pertama itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Dilanjutkan dengan biaya administrasi umum variabel, biaya pemasaran variabel, biaya non-produksi variabel. Ini termasuk dalam total biaya variabel. Dilanjutkan lagi juga biaya overhead tetap, biaya administrasi umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Dari ketiga ini kita jumlahkan kembali, maka bisa diperoleh itu total harga pokok produksi. Metode penetapan harga. Metode penetapan harga itu melalui pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua itu dengan pendekatan biaya. Yang ketiga dengan pendekatan pasar. Pendekatan permintaan dan penawaran itu diukur dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada. Ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen, sehingga bisa terbentuklah jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua itu pendekatan biaya. Pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitungkan biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing serta break-even analysis. Yang ketiga adalah pendekatan pasar, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, serta sosial budaya. Lanjut ke subbab yang keempat, itu tentang media promotion. Media promotion dalam produk kerajinan untuk pasar lokal. Sebelumnya kita kaji dulu apa itu promotion. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi product, price, dan promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4M. Pada pembelajaran sebelumnya telah kita bahas itu tentang produk dan harga. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan atau place dan cara promosi atau promotion. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi dan tempat penjualan produk yang dilakukan. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster atau iklan di media cetak, atau bisa juga melalui radio maupun media sosial. Yang kedua, kita mengkaji tentang tujuan promosi. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kita kepada calon pembeli dan membuat pembeli itu membeli produk kita. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Respon yang pertama adalah perhatian atau attention dari calon pembeli yang disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar atau dilihat, serta unggul daripada promosi produk-produk pesaing. Yang kedua adalah ketertarikan atau interest dari calon pembeli. Yang ketiga adalah keinginan dari calon pembeli untuk memiliki produk. Yang keempat adalah tindakan atau action dari pembeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan singkatan
AIDA atau Attention, Interest, Desires, and Action. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan di video saya kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan tetap semangat dalam belajar, tetap berada di rumah di masa pandemi, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.